Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu teman-teman semua, selamat datang di modul pertama dari kelas WhatsApp kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali ikut kelas WhatsApp bersama Digital Optimization Academy atau DOA. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, oke? Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Beben Wahyudi. Bapak Ibu bisa lihat cek di IG saya atau follow IG saya @beben_wahyudi atau Facebook saya juga Beben Wahyudi. Oke, sedikit latar belakang saya ya, Anda bisa mungkin lihat di belakang saya ya di layar. Ya latar belakang saya sebagai mantan senior analis kredit di salah satu bank BUMN, total saya berkarir 5 tahun. Ya alhamdulillah 3 tahun berturut-turut sebelum akhirnya saya resign itu saya berhasil mencapai sebuah prestasi untuk seorang analis yang cukup membanggakan, yaitu analis terbaik seluruh Indonesia 3 tahun berturut-turut. Ya totally saya menghasilkan 1,2 triliun omset ya saya pribadi waktu itu untuk Bank BUMN. So banyak hal yang saya pelajari waktu saya sebagai kredit analis di bank tersebut. Salah satunya adalah tentang consumer good ya, behavior of customer, perilaku konsumen, terus pengelolaan database dan seterusnya yang mungkin akan coba saya sharekan nanti buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua. Terus sekarang saya juga aktif sebagai socialpreneur dengan alhamdulillah saya udah memiliki 150 jaringan bisnis di seluruh Indonesia ya. Bergerak di bidang kesehatan yang sekarang juga sambil saya kerjakan ya, sambil saya jalani maksud saya setelah saya resign dari Bank BUMN tadi. Terus sekarang saya aktif di digital marketer. Kenapa ya? Nanti kita bahas setelah ini ya. Terus saya juga sekarang sebagai CEO-nya digitaloptimizationacademy.com atau DOA ya, saya CEO sekaligus sebagai co-foundernya DOA. Ya alhamdulillah DOA ini kita create baru launching bulan Februari kemarin. So saya syuting ini adalah awal ya pertengahan Juni, lebih kurang 4 bulan lah. 4 bulan berjalan, alhamdulillah kita sudah ya 4 bulan pertama cukup lumayan diterima di pasar, alhamdulillah. Sekarang member kita ada 2.500 bisnis partner kita yang berpartner dengan kita di Digital Optimization Academy atau DOA ya. Totally ya lumayan ya, 4 bulan terakhir ini berarti kita udah membukukan omset sekitar 2,5 miliar ya. Meskipun ini sebuah platform yang baru, tapi alhamdulillah sangat-sangat diterima oleh teman-teman para pebisnis, baik itu yang sudah bermain online atau online marketer sejak lama, ataupun mereka-mereka baru mencoba peruntungannya untuk berbisnis online. So mudah-mudahan Anda juga teman-teman semua bisa tercerahkan nanti dengan sharing saya kali ini. Oke? Tidak berlama-lama, itu sedikit tentang saya. Justru saya pengen banyak tahu tentang Anda ya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang menonton video saya ini, saya pengen tahu siapa Anda. Oke, karena kita nggak bisa interaksi, saya langsung tebak aja ya. Berdasarkan member saya, rata-rata member bisnis partner kita di DOA, rata-rata mungkin latar belakangnya ada yang karyawan. Mungkin ada Anda di antara Anda yang karyawan atau pengusaha mungkin ya, ibu rumah tangga, atau mahasiswa ya, PNS, pensiunan, network marketer atau agen MLM dan seterusnya ya, profesional. Anda dokter mungkin, Anda dosen mungkin, so Anda lawyer mungkin dan seterusnya ya. Anda atlet mungkin ya. Atlet itu profesional apa tersendiri ya latar belakangnya. Boleh profesional atau boleh tersendiri ya, sama kayak artis mungkin ya. Atau Anda online marketer, whatever, apapun latar belakang Anda. Berdasarkan survei saya ke bisnis partner kita ya, 2.000-an orang alhamdulillah yang sekarang sudah bergabung bersama kita di DOA. Biasanya kendala yang dihadapi di awal itu biasanya 4 ini. Ya, yang pertama nggak ada waktu. Ada nggak yang di antara Bapak Ibu ini teman-teman semua yang ngerasa mau mulai bisnis ya nggak terkendala dengan waktu? Ya khususnya ya mungkin teman-teman yang masih bekerja atau karyawan ya. Ya sama kayak saya dulu waktu saya sebagai kredit analis itu kan nasabah saya itu adalah pebisnis ya. Mereka mengajukan kredit modal kerja dan seterusnya, kredit investasi dan seterusnya ke kita gitu kan. Saya kan mempelajari neraca keuangannya, alur modal, alur kas dan seterusnya, potensi market dan seterusnya. Itu kan sebenarnya membuat saya tergiur untuk ikut berbisnis gitu. Tapi apa yang terjadi waktu itu, waduh gimana caranya ya? Waktu saya sudah habis di kantor. Nah, jadi banyak juga yang merasakan ini. Atau mungkin yang mahasiswa yang nggak terbagi gitu kan, padat
jadwal kuliahnya, ibu rumah tangga mungkin urusan rumah tangga banyak gitu ya, ngurus anak, ngurus suami, beresin rumah dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Ada juga yang nggak ada pengalaman ya, sama saya juga dulu. Kalaupun ada waktu gitu ya, ada ketakutan kedua ya, gue belum pengalaman nih, modal segitu-segitunya, ntar kalau salah langkah gimana, bangkrut gimana? Iya, mungkin ada di antara Bapak Ibu, teman-teman semua yang belum mulai-mulai gara-gara nggak ada pengalaman. Oke, atau yang ketiga, takut ditipu. Iya, banyak kita mendengar cerita. Saya dulu waktu aktif di analis gitu ya, saya banyak mendengar senior-senior saya curhat gitu ya. Mereka ngajuin kredit pegawai gitu di kantor untuk memulai sebuah bisnis, tau-taunya ditipu. Yang sedih itu kadang-kadang yang nipu bukan orang jauh, teman sendiri, saudara sendiri, ya nggak? Wajar kalau Anda juga ngerasain hal seperti itu ya. Atau yang keempat, nggak ada modal. Ya, nggak bisa dipungkiri sih, memang mau mulai bisnis memang kudu butuh modal, betul? Tapi ternyata Bapak Ibu, ada kok, Anda kalau mau bisnis modalnya nggak perlu puluhan juta, bahkan nggak perlu jutaan sebenarnya, apalagi ratusan juta gitu. Saya sudah membuktikan gitu dengan modal kecil. Apa itu? Salah satunya adalah digital marketing yang akan kita bahas kali ini ya. Tinggal asal Anda tahu celahnya, tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana cara mainnya, tahu di mana cara mainnya, tahu berpartner dengan siapa untuk Anda bisa bermain atau membangun bisnis di digital atau bisnis online. Oke? Oke, jadi kalaupun empat ini adalah termasuk kegalauan Bapak Ibu semua, teman-teman semua tenang aja. Insya Allah nanti itu akan menjadi tidak galau lagi karena akan ada solusinya, akan kita bahas kali ini. Oke, lanjut ya. Ternyata Bapak Ibu, ada tiga saya simpan yang menjadi kendala terbesar orang nggak mulai-mulai ternyata. Di samping keempat tadi, ada tiga yang terbesar. Makanya saya bikin slide khusus ya. Yang pertama, banyak orang beralasan nggak mulai-mulai gara-gara apa? Nggak tahu ilmunya. Alias kalau kita bicara bisnis online ngakunya gaptek. Ya nggak? Ngakunya gaptek. Meskipun saya bilang Pak Bu, nggak ada orang yang gaptek di dunia ini. Termasuk Anda. Loh kok gitu Mas Beben? Ya buktinya Anda kalau nonton video saya sekarang ini berarti Anda paham tentang YouTube. Anda ngerti cara ngeklik link akhirnya bisa masuk ke YouTube. Anda ngerti WhatsApp karena kalau nggak salah ini khusus materi kelas WhatsApp. Berarti Anda punya WhatsApp. Kalau Anda punya WhatsApp itu bagian dari sosial media, itu bagian dari fitur untuk bermain online marketing. Ya nggak? Digital marketing, internet marketing. So Anda nggak bisa ngaku kalau Anda gaptek gitu ya. Nah, kalaupun Anda misalkan gini, saya sering bilang ke member saya khususnya yang di doa gitu ya, kalau kita webinar, kalau kita training, kita kopdar gitu kan, khusus member saya bilang, Anda lebih milih mana? Anda bertahan dengan pikiran Anda bertahun-tahun ngabisin waktu dengan pikiran Anda, belief Anda bahwa Anda gaptek. Pilih mana? Dan itu tidak akan pernah berubah dibanding Anda mengorbankan waktu Anda, sebulan aja. Anda belajar tentang digital marketing and then bertahun-tahun ke depan Anda sudah tidak gaptek lagi. Lebih milih mana? Lebih milih berkutat dengan belief Anda bertahun-tahun ini dan Anda gaptek nggak ngelakuin apa-apa, atau Anda ngorbanin waktu Anda belajar sedikit sebulan aja, and then kedepannya Anda udah nggak gaptek, ngerti? Gitu ya? Karena ternyata kalau memang gaptek atau nggak tahu ilmunya atau gue kan bukan bagian IT, gue kan bukan bagian di bisnis, gue kan kuliahnya bukan marketing, bukan digital marketing, bukan social marketing, bukan advertising dan seterusnya. Nggak mungkin dong Bu Susi, Anda tahu ya siapa ini? Bu Susi bisa jadi menteri. Kenapa? Kalau kata beliau, pendidikan itu hanya sebagian yang diperlukan dalam hidup. Hal lainnya berarti sebagiannya. Sebagiannya apa? Integritas, kejujuran, disiplin, dan kesungguhan. Ya, bicara integritas, kalau Anda integritas dengan diri Anda akan menghabiskan video ini sampai akhir. Kalau jujur dengan Anda mau berkembang, Anda harus menghabiskan video ini sampai akhir. Bahkan bukan hanya video ini, tapi 2 video berikutnya. Mungkin besok dan besoknya lagi. Ya, kan 3 hari kalau nggak salah ya. Disiplin, yes, kalau disiplin Anda dengerin, Anda catat apa poin-poin yang Anda dapat, and then Anda action. Oke? Kesungguhan, kalau Anda sungguh mau berubah, ya Anda habisin videonya, Anda habisin materinya, Anda kasih catatan-catatan yang penting buat Anda action. Oke? Yang selanjutnya, ini mungkin khusus buat bapak-bapak, om, tante nih yang sedang nonton saya saat ini. Waduh, gue udah ketuaan, Mas Beben, saya udah ketuaan untuk mulai. Yakin? Kalau memang ketuaan untuk mulai menjadi alasan, nggak mungkin dong. Ini siapa? Semua kita mungkin udah pernah makan KFC ini ya. Colonel Sanders mulai KFC-nya di usia berapa? Usia 62 Pak. Kalau di Indonesia tuh udah pensiun ya kayaknya. Ya, udah pensiun gitu, baru mulai. Atau mungkin
Itu kan kebetulan Mas Ben, ada Ray Kroc, ya, McD, ya, mulai bisnisnya usia berapa? 52 tahun. Bahkan ada juga nih, ya, Devin Selfie. Ini supermodel Pak Bu. Model itu kan cantik, anggun, kulitnya mulus, ya nggak? Logikanya kalau ada orang di usia 80 tahun masih pengen tetap eksis sebagai supermodel, itu gimana kira-kira? Tapi ternyata seorang Devin Selfie berhasil menjadi supermodel di usia 80 tahun dengan ya banyak sekali dipakai oleh merek-merek ternama. So, usia tidak jadi alasan. Apalagi kita bicara digital marketing Pak Bu. Anda bisa ngelakuin, ya bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om ini, Anda bisa lakuin dari manapun. Dari tempat tinggal, dari rumah maksud saya. Kalau udah pensiun ya sambil ngisi waktu luang dan seterusnya. Oke, so usia tidak menjadi halangan. Faktanya udah ada soal yang bukti. Ini sebagian kecil dari banyak banget contoh. Oke, lanjut. Nah, ini buat yang muda nih, buat bro and sis ya. Teman-teman anak-anak muda nih. Ntar aja dah, masih muda. Iya nggak? Gua mau hura-hura dulu. Iya. Ya boleh sih ya, tapi kalau boleh saran nih, zaman now anak muda itu kalau hura-huranya nggak pakai duit sendiri cuy. Pakai duit, nggak pakai duit orang tua maksud saya. Apalagi duit apa ya? Ya duit hasil minta dari om, hasil minta dari tante, minta dari abang, kakak gitu ya, minta dari emak, bapak gitu. Dipakai nongkrong di apa namanya, di kafe, ya, mau pakai barang bagus, sepatu bagus, udah nggak nyamannya guys. Zamannya sekarang anak muda create own money. Anda bisa menghasilkan duit Anda sendiri, apalagi saat zamannya digital marketing. Oke, yang kita kenal aja deh ya, Om Mark nih ya. Kapan dia mulai Facebook? Apakah nunggu ntar aja deh pas gua merit? Enggak, usia 20 tahun Pak Bu. Masih kuliah waktu itu, udah mulai Facebooknya ya. Terus yang di Indonesia deh, Gojek, siapa yang nggak kenal Gojek? Om Nadim. Mulai bisnis mulai merintis Gojeknya bahkan sebelum usianya 30 ya, di akhir 20-an ya, menjelang 30 udah mulai gitu ya. So ini masih banyak lagi nggak bisa saya mention di sini semuanya ya. Saya punya guru Kang Dewa itu masih 20-an tahun, usianya udah MM-an gitu kan, omsetnya dari online marketing dan seterusnya. Banyak guru-guru saya, teman-teman saya yang online marketing semuanya start dari yang usia masih muda. So no excuse. Oke, mau Bapak Ibu yang sudah senior dari kita gitu kan ya, nggak ada alasan. Buat teman-teman yang usianya masih muda-muda ya kan, masih generasi-generasi harapan bangsa, apalagi. Dan buat yang berpikir gaptek itu menjadi kendala, udah terbukti ya, udah terbukti. No gaptek, karena semuanya bisa dipelajarin kok ya, asal Anda. Oke, sedikit ya. Oke, so saya harap teman-teman semua semangat untuk melanjutkan video ini. Tentunya semangat dong ya. Biar Bapak Ibu banyak dapat, siapkan catatan, catat poin-poin penting yang akan kita bahas setelah ini. Lanjut. Oke, yang pertama. Nah, mengapa harus melek digital marketing? Kenapa sih harus melek sama digital marketing? Ya nggak? Kenapa ini saya angkat pertama di modul pertama ini? Karena saya percaya bahwa seseorang itu akan tergerak ketika dia mengetahui alasannya, betul? Nggak usah jauh-jauh deh. Saya gitu ya, kita. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua ya, saya udah jadi orang tua. Ketika anak saya minta duit kepada saya atau anak kita minta duit gitu, kalau nggak dibarengi dengan alasan, biasanya kita ngasih nggak? Ngasih cuman lama gitu. Biar cepat ngasihnya, anak kita, salah satu clue-nya adalah anak kita berhasil memberikan alasan paling tepat. Itulah kenapa banyak sekali orang di luaran sana akhirnya melakukan hal konyol. Kadang-kadang bikin alasan-alasan yang enggak untuk biar orang tuanya ngirim duit gitu. Kenapa? Karena memang alasan lah yang membuat orang tergerak soalnya Pak. Oke? So, sama. Kenapa saya mengangkat alasan dulu di awal biar teman-teman Bapak Ibu semua tahu, oh ini tuh alasannya kenapa gue harus ngikutin video ini sampai habis, video besok, video berikutnya dan seterusnya. Kenapa saya harus mulai belajar tentang digital marketing. Oke, yang pertama, kita buka dulu. Yang kita buka apa? Faktanya. Ya, kita nggak mau dong katanya-katanya. Kita mau lihat faktanya. Oke, fakta yang pertama, ya, saya ambil dari Detik Finance. Ya, curhat pedagang di Tanah Abang sepi, omset 1 juta per hari sudah bagus. Tanah Abang itu kan pasar terbesar di Asia Tenggara. Ya nggak? Udah biasa tuh di sana, biasanya dulu ya puluhan juta omset per hari. Saya punya teman di sana yang jual grosiran batik gitu ya. Ada juga teman saya yang grosiran fancy gitulah, kayak ya
perintilan-perintilan botol minum, ya gitu-gitulah ya. Ya kalau mereka cerita dulu, yuk puluhan juta omsetnya. Sekarang 1 juta aja sehari udah bagus gitu. Ya, ini kenapa nih? Kan gitu. Fakta kedua, ya. Saya ambil dari kompas.com, bisnis retail offline lesu. Kemkominfo genjot transaksi e-commerce. Oke. Fakta selanjutnya, nah ini kata Pak D. Jokowi. Banyak toko retail tutup. Ya kata Pak D. Jokowi apa? Ya salah mereka nggak ngikutin zaman. Ya jangan sampai kita yang dimaksud oleh Pak D. Jokowi ya, salah kita nggak belajar digital marketing, nggak belajar e-commerce, nggak belajar online dan seterusnya. Zaman berubah, oke? Nah, so ini datanya Pak Bu. Yang pertama, kenapa sih retail lesu gitu ya, bisnis retail itu lesu? Bukan lesu sebenarnya, ya offline-nya lesu, tapi bukan minat. Ada orang bilang, oh kemampuan daya beli masyarakat lagi turun. Enggak, ternyata Pak Bu. Data membuktikan bahwa omsetnya lesu di offline itu karena pindah kemana? Ke online. Total 37 triliun lebih omset offline itu pindah ke online Pak Bu. Itu kecil apa gede? Gede banget gitu. So bukan karena daya beli, bukan. Tapi karena perpindahan perilaku konsumen. Perpindahan tempat orang beli, belanja. Tempat orang jajan. Tempat orang nyari-nyari barang dan seterusnya. Gitu ya. Yang kedua, jumlah pengunjung selama 3 bulan periode November 2016 sampai Januari 2017. Kita lihat. Ini apa? Tahu Lazada ya. Jumlah pengunjungnya berapa? 49 juta orang. Oke, Tokopedia jumlah pengunjung berapa? 39,6 juta orang. Elevenia 32,6 juta orang. Pak Bu, itu 3 bulan. Berarti kalau kita rata-ratain, let's say lah misalkan Lazada 49. Berarti kalau dibagi 3 itu berapa? Sekitar 15 juta. Betul ya? 15 juta Pak Bu sebulan pengunjung mall gitu ya, mall Lazada gitu kalau kita barengkan dengan mall. Anda kebayang nggak gimana rame, gimana pusingnya tuh kalau benar-benar itu mall offline gitu ya, pusing banget tuh tukang parkirnya gitu. Roboh kali itu mallnya gitu. Tapi ternyata bukan daya beli masyarakat yang rendah, tapi mereka pindah dari mall offline gitu menjadi ke mall online gitu. Nah di mall offline-nya masih ramai kok Mas Beben, iya, tapi ternyata di mall offline-nya sekarang perilakunya berubah, bukan untuk belanja, tapi lebih ke nongkrong, buat makan, buat ketemuan, buat nonton bioskop dan seterusnya Pak Bu. Kalau belanja ya udah di online aja, dikirim nyampe rumah. Jualan juga orang juga udah mulai kayak gitu, oke? Jadi ternyata konsumen sudah mulai berubah. Oke, lanjut. Kita angkat lagi datanya, Pak Bu. Lebih dari setengah penduduk Indonesia itu berada di internet ternyata hidupnya. Ya, 143 juta jiwa orang Indonesia itu terkoneksi dengan internet. Kehidupan sehari-harinya. Bapak Ibu nih sekarang nih, ya teman-teman semua. Siapa hari ini yang tidak terkoneksi dengan internet? Kalau ada yang ngacung, kayaknya bohong deh. Kenapa? Lah ini kan sekarang lagi nonton saya. Ini kan kalau nggak connect sama internet nggak bisa nih nonton saya. Gitu ya. So, ya setengah penduduk Indonesia tuh udah terkoneksi dengan internet. Artinya kalau Anda mau bisnis, bisa di internet. Karena setengah makhluk di Indonesia ini ada di sono gitu. Kalau Anda mau bisnis kan nyarinya yang rame, betul? Ya udah di internet. Lanjut lagi. Nih, 7 dari 10 orang menggunakan internet setiap hari. Setiap hari. Jadi tidak hanya terkoneksi. Berarti kalau 7 dari 10 itu 70% lah ya. 7 dari 10 orang itu berada terkoneksi dengan internet setiap hari. Artinya kalau kita punya 10 calon customer ya, 7 dan kita jualan online di Instagram, misalkan di Facebook dan seterusnya di WhatsApp, berarti 7 dari 10 calon customer kita itu berpotensi membeli barang kita. Kenapa? Karena dia setiap hari 7 orang itu koneksi dengan internet. Koneksi ibarat kata lewat depan toko kita gitu. Datang ke pasar kita gitu. Oke? Lanjut. Nah, coba dilihat lagi nih. Ini terbaru nih datanya, Januari 2019 ya. Kita lihat sosial media paling aktif di Indonesia. Ini di Indonesia ya. Yang pertama apa Pak Bu? YouTube. Oke, YouTube. YouTube itu sosial media berbentuk apa? Yes, berbentuk video. Artinya Pak Bu, udah terbukti orang Indonesia itu suka nonton. Nah, ini ada hikmahnya. Kalau Anda mau berbisnis online atau main digital marketing, Anda harus banyak membuat konten berbentuk video. Karena terbukti orang Indonesia emang suka nonton Pak Bu. Anda konten untuk beriklannya video, konten produknya dijelaskan lewat video dan seterusnya. So, Anda harus banyak buat itu. Anda harus ngerti cara buat
kontennya. Waduh Mas Ben, gua nggak ngerti cara ngedit video. Ya Anda hire orang yang bisa ngedit. Waduh Mas Ben, gajinya gimana? Saya baru mau mulai udah harus gaji orang. Ya sudah, nanti kita jelasin. Anda berkolaborasi aja, ya berkolaborasi. Contohnya itulah salah satu yang kita sediakan di doa, gitu kan? Member-member kita 2.500 orang itu kan bisnis-bisnisnya ya udah kita sediain konten-konten videonya sehingga mereka tinggal copy paste. Asik nggak? Asik. Kolaborasi aja kalau memang Anda nggak bisa. Nanti kita bahas lebih detail ya. Yang kedua, WhatsApp. Wih, WhatsApp itu ternyata posisi 2 Pak Bu. Makanya sekarang banyak orang yang omsetnya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta itu hanya ngandalin WhatsApp status. Ngandalin broadcast di WhatsApp gitu. Ya nggak? WhatsApp status gitu. Cuman ya itu tadi harus konsisten, harus bagus kontennya, harus banyak kontennya, harus menarik. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke? Yang ketiga, Facebook. Nah, di Facebook posisi ketiga. Yang keempat, Instagram. Artinya apa, Bu? Ya kalau Anda mau mau benar-benar bisnisnya cepat melejit, cepat scale up atau cepat naik gitu ya omsetnya dan seterusnya, Anda harus menguasai cara berbisnis, cara bermarketing, cara beriklan, cara menarik traffic, menarik pengunjung, menarik perhatian customer di 4 platform ini, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Anda harus ngerti gitu. Anda harus ngerti cara mainnya, Anda harus ngerti cara buat kontennya, Anda harus ngerti cara nge-share-nya, cara copywriting dan seterusnya. Oke? Kalau Anda menguasai itu, Anda insya Allah akan meledak bisnisnya. Kenapa? Karena terbukti semua orang Indonesia tuh banyak nge-mainnya di sini. Oke? Lanjut. Mas Ben, saya belum ngerti. Ya wes, tenang aja dulu. Yang penting, berarti harus ngerti di sini. Nanti solusinya kita kasih. Oke? Lanjut. Social media advertising audience. Oke. Di mana orang paling banyak dapat iklan, kena iklan, melihat iklan atau beriklan di platform sosial media mana gitu. Khususnya di Indonesia. Ternyata posisi pertama adalah Facebook. Berapa orang? 130 juta orang itu dapat iklan, beriklan, cari iklan, lihat iklan. Itu lewat Facebook, Pak. Udah canggih banget ini data. Kalau Anda bisa mengkonversikan lewat ke bisnis Anda. Kenapa? Kebayang nggak 130 juta orang yang terkoneksi dengan Instagram, ya? Dengan Facebook, di mana di sana mereka lihat iklan, nyari produk, nyari barang, beriklan dan seterusnya. Ini per bulan ya, monthly ya. Terus posisi 2 apa? Instagram, 62 juta. Terus posisi ketiga Twitter, posisi keempat Snapchat. Ya. Ngomong gini aja deh, 2 aja, Facebook sama Instagram aja. Berarti Anda punya pasar berapa? Hampir 200 juta jiwa, Pak Bu. Punya pasar hampir 200 juta jiwa asal dengan satu syarat, Anda ngerti cara main di Facebook, ngerti cara main di Instagram. Bagaimana men-scale di sana di Facebook, gimana cara men-scale di sana di Instagram gitu ya. Gimana caranya? Ya nanti. Ini Anda biar tahu dulu datanya, why-nya biar tahu. Jadi besok-besok kalau saya bilang, "Oke Pak Bu, ya udah ikut aja ini e-course Facebook." Anda udah ngerti. Mas Beben suruh saya belajar e-course tentang Facebook biar saya ngerti karena di Facebook tuh ada 130 juta orang setiap bulan yang gitu loh. Anda jadi ngerti alasannya. Oke? Itu dulu. Makanya kita bukain dulu datanya. Sama, saya kenapa aktif sekarang digital marketer meskipun ada jaringan bisnis saya di socialpreneur itu sekitar 150 jaringan bisnis di seluruh Indonesia, tapi saya tetap fokus di digital marketer karena data-data ini, Pak Bu. Ini salah satu peluang yang buat saya sayang untuk dilewatkan. Rugi kita kalau kita kelewat. Oke? Lanjut. Keunggulan digital. Oke, sekarang kita bicara itu tadi faktanya udah Anda lihat bagaimana kondisi perekonomian sekarang, kondisi market sekarang, kondisi pasar terkini gitu ya. Terus Anda udah lihat data-datanya bahwa wajar kenapa omset offline gitu kan pindah ke online gitu ya. Karena ternyata tadi Anda lihat datanya, jutaan orang, ratusan juta orang berpindah koneksinya ke internet. Nyari barang sekarang di internet, beli barang di internet, negosiasi barang di internet, nanya-nanya barang di internet, jualan barang di internet, promosi barang di internet. Oke, so wajar. Nah sekarang kita mau lihat dong, kita bedah apa sih sebenarnya keunggulan digital. Oke, apa sih sebenarnya keunggulan digital? Yang pertama dari segi modal. Nah tadi kan ada problem modal ya. Oke, kalau kita bicara offline, modalnya gede nggak? Cukup mahal.
Iya, bicara offline kan kita bicara, ya kita harus create toko, ya nggak, bangun tokonya. Kalau kita nggak punya bangunannya kita sewa. Kalau nggak beli, ya itu aja udah mahal tuh, ya. Kalau kita mau bagus bisnisnya berarti kita nyari gedungnya, nyari rukonya kan nggak mungkin di pelosok. Kita harus nyari yang di posisi strategis. Bicara posisi strategis, iya namanya properti sekarang di posisi-posisi strategis murah nggak? Mahal, ya. Itu baru dari tempat doang. Belum kita bicara desain renovasi tempatnya harus sesuai dengan brand yang kita inginkan. Belum kita bicara tools alat marketingnya, bannernya lah, apanya lah, neon sign-nya dan seterusnya. Belum kita bicara peralatan produksinya, belum kita bicara R&D-nya, research and development-nya, belum kita bicara SDM-nya, sumber daya manusia dan seterusnya. Mahal, sangat mahal. Ketika kita bicara online, relatif lebih murah. Ya, saya nggak bilang murah banget, enggak, tapi relatif lebih murah. Kenapa? Karena di online banyak hal-hal yang harus ada di offline, nggak mesti ada di online. Contoh, tempat Anda nggak harus nyewa ruko kalau online ngapain gitu. Ya Anda modal, kalaupun Mas aku belum punya laptop, ya gadget aja Anda bisa main gitu. Ya, paling banter Anda laptop sama gadget harus ada. Ya pulsa sih kuota, ya kalau kuota juga nggak bisa ya kali. Bisa juga sih, Anda modal gratis wifi gitu kan. Anda setiap hari nongkrong di McD gitu kan, beli satu donat nongkrongnya 2-3 jam gitu kan. Akses bisnis Anda gitu bisa ada. Ada nggak orang ngelakuin? Saya dulu di awal-awal pernah ngelakuin itu Pak. Ya, beli kopi, beli donat, ya sudah. Setting iklan Facebook segala macam 2-3 jam habis gitu kan. Free wifi. So, sangat-sangat relatif murah ya. Lanjut, biar nggak terlalu lama ya. Saya rasa Bapak Ibu dengan contoh-contoh simpel seperti itu aja udah bisa paham teman-teman semua. Oke, dari segi waktu, oke, yang offline tadi kan ada juga yang terkendala dengan waktu, nggak ada waktu gitu ya. Kalau offline itu terbatas, ya terbatasnya maksudnya gini. Operasional terbatas nggak? Terbatas. Paling Anda dari jam 8 pagi buka sampai jam 5 sore gitu kan. Kalaupun Anda mau lanjut ke jam 10 malam, Anda harus meng-hire karyawan yang shift 2 shift gitu. Kalaupun Anda di mall ikut jam mall itu jam 9, jam 10 sampai jam 9 malam gitu kan, dan 2 shift dan seterusnya, terbatas. Itu operasional. Terus dari segi kitanya, si owner, si pemilik bisnis juga terbatas. Kenapa? Karena harus hadir kitanya gitu. Harus hadir, apalagi buat kita yang awal-awal nih merintis, kita mungkin belum pakai karyawan, kita belum hire CS, kita belum hire resepsionis dan seterusnya. Harus kita yang melayani customer dan seterusnya. Sementara mungkin kita kerja, urusan rumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. So, sangat-sangat terbatas. Oke. Nah, kalau di online itu 24 jam, Pak Bu. Maksudnya Mas Beben, dari segi operasional, ya saya 2 contoh aja. Dari segi operasional, 24 jam. Kenapa? Kalau saya sekarang nih, saya misalkan ya tadi malam tidur gitu, bisnis saya jalan nggak? Jalan. Iklannya jalan nggak? Jalan. Kalau misalkan ada orang yang para begadangers gitu kan, masuk ke toko saya gitu, digitaloptimizationacademy.com gitu, jam 12 malam sayanya baru tidur, mereka baru buka jam segitu, tetap dilayani nggak sama website saya? Tetap dilayani gitu. Itu dari jam operasional. Terus dari sisi saya, dari sisi saya sebagai ownernya gitu kan, kalau saya misalkan lagi keluar kota, ya sudah, nggak mengganggu kepada bisnis saya, meskipun mungkin saya belum punya resepsionis atau CS gitu. Kenapa? Karena ya udah iklannya kan jalan terus. Udah bisa otomasi. Kenapa? Karena saya punya website, ada landing page yang menjelaskan ke mereka, ada chat otomatis, chat robot yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan seterusnya. Oke, jadi asik. Dari segi waktu bisa jauh lebih efektif dan efisien. Oke, lanjut, jangkauan. Nah, kalau di offline udah jelas jangkauannya terbatas. Kok gitu Mas Ben, udah jelas? Gini aja lah. Mall paling cakep di Jakarta apa? Taman Anggrek. Oke. Pertanyaannya sekarang, jangkauan target Taman Anggrek itu siapa? Iya paling banter Jakarta sekitar ya, Jakarta sekitar. Ya orang Makassar yang udah kelebihan duit amat yang bela-belain cuman mau beli baju ke Taman Anggrek misalkan. Duitnya udah nggak berseri misalkan. Tapi kebanyakan orang ya sudah, ogah gua ngapain, Makassar juga banyak mall. Terbatas. Sama, Anda buka toko misalkan di komplek Anda gitu. Ya target marketnya, jangkauan pasarnya ya sudah sekitar komplek Anda gitu. Mungkin bahkan 2, 3, 4, 5 kilo sekitaran itu udah nggak bisa Anda jangkau gitu.
Karena merekanya juga udah berat, harus datang ke Anda, udah males dan seterusnya, apalagi macet mungkin dan seterusnya, ada biaya bensin kalau dia naik motor, kepanasan, dan segala macam. Jangkauannya terbatas. Bicara online, luas. Bahkan kita nggak bicara Indonesia aja Pak Bu, kita bicara bahkan global. Anda bisa di Indonesia tapi Anda jual barang ke Amerika misalkan, jual barang ke Thailand, kemana-mana lah. Gitu. Ya sama, saya kemarin beberapa hari yang lalu dapat telepon dari Amerika gitu. Dia dapat iklan, dia mau join dengan membership kita, platform doa, Digital Optimization Academy, dia mau join gitu. Ya udah saya bilang, unfortunately, afwan lagi, maaf gitu ya, sorry karena doa versi Inggrisnya belum tayang gitu. Kita akan ada versi Inggris insya Allah tapi lagi belum tayang, yang tayang versi Indonesianya. Kenapa doa bikin versi Inggris ya? Karena itu tadi, belum tayang aja versi Inggrisnya, udah ada yang nelpon dari Amerika gitu. Mau join ke doa. So, sangat-sangat luas. Oke, sangat-sangat luas jangkauannya. Lanjut, proses bisnisnya. Ya kalau offline kompleks Pak Bu. Kalau online relatif sederhana. Kenapa saya bilang offline kompleks? Karena tadi Anda harus ngurus gini. Anda punya ruko, berarti Anda harus ngurus dulu perizinan di situnya. Belum tentu ruko Anda, tapi nggak bisa serta-merta Anda bikin apa, salon seenaknya, bikin karaokean seenaknya, bikin restoran seenaknya di situ, nggak bisa. Anda harus bikin izin dulu. Kiri kanan Anda keberatan nggak, RT RW terusnya. Itu baru izin doang gitu. Belum lagi proses untuk gimana biar menarik ini rukonya. Anda harus meng-hire orang desain kalau Anda nggak ngerti desain. Anda harus menseleksi tukang cat kalau Anda nggak bisa ngecat sendiri. Kompleks banget. Nah, kalau online sederhana. Tentunya sederhananya tanda kutip. Kok tanda kutip Mas Beben? Sederhana jika Anda ketemu partner atau kolaborasi atau platform yang sudah menyediakan infrastruktur yang Anda butuhkan untuk di bisnis online. Contoh misalkan Anda gabung bersama Doa. Member-member kita sekarang 2.500 alhamdulillah bersama Doa. Ya mereka udah nggak pusing lagi perizinan, siapa yang ngurus? Doa yang ngurus. Mereka nggak pusing lagi desain, siapa yang ngurus? Doa yang ngurus. Mereka nggak pusing lagi bikin training, ya karena Doa yang udah nyediain. Mereka nggak pusing lagi riset produk mana yang dibutuhkan pasar. Doa yang bikin riset pasarnya. Mereka nggak pusing lagi produksi produk, ngurus BP POM, ngurus halal UI, ngurus izin PIRT, whatever lah itu gitu kan, bikin landing page produknya, bikin sampel produknya, bikin testimoni dan seterusnya. Doa yang bikin. Itu tadi tanda kutipnya. Kalau Anda mau bikin sendiri boleh nggak? Boleh aja. Oke? Sip, lanjut. Dari segi apa lagi? Prospek. Nah, kalau di offline Pak Bu, prospeknya terbatas. Kenapa terbatas Mas Subin? Iya, itu tadi. Paling nih, kalau Anda mau mulai bisnis, prospek pertama Anda adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Keluarga Anda, tetangga Anda, keluarga besar Anda, teman SD, ya teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman komunitas, teman arisan, teman arisan juga teman SMA gitu kan ya. Ya dari situ-situ gitu. Kalau udah habis ntar itu udah bingung. Ya, teman Facebook, teman Instagram, tergantung berapa follower Anda di Instagram. Tergantung berapa pertemanan Anda di Facebook ya, atau jangan-jangan tetangga Anda temenan juga di Facebook, itu lagi orangnya gitu kan. Nah tapi kalau kita bisa memainkan online, bisa memainkan teknik-teknik bagaimana caranya menambah followers, gimana caranya menambah pertemanan dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang fresh, dengan orang-orang cold market, pasar luas di luar sana lewat online, tak terbatas. Bahkan Anda, Mas kayaknya produk gue cocoknya ini buat orang Thailand Mas, ya udah Thailand aja disasar, Indonesia nggak usah disasar. Bisa nggak? Bisa. Saya harus ke Thailand Mas? Nggak usah. Oke? Gitu. So, sangat-sangat luas, tak terbatas. Bicara prospek. Oke? Fleksibilitas. Ya, ini apalagi buat teman-teman yang mungkin masih kerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, ya masih ada aktivitas sekarang gitu. Sangat-sangat butuh sekali fleksibilitas. Kita pengen bisnis tapi butuh sekali fleksibilitas. Saya sangat paham dan pernah ngalamin itu. Kalau di offline, ya cukup kaku ya. Itu tadi kalau Anda mau bisnis, Mas jam kerja saya itu, jam kantor saya jam 8 sampai jam 5 sore. Sementara saya harus buka toko, tapi toko saya juga harus jalan. Nah saya belum bisa hire CS, saya belum bisa hire karyawan. Bukanya juga harus pagi sampai sore, gimana dong Mas? Udah kaku, nggak gimana, Anda tinggal pilih. Pilihannya kalau Anda nggak mau dipecat dari kantor, ya udah Anda tinggalin bisnis Anda kerja gitu kan.
Tapi kalau Anda nggak mau dipecat tapi bisnisnya mau jalan, ya pilihan kedua, Anda harus ngeluarin duit lagi untuk hire CS. Latih lagi dia. Gitu. Itu juga belum tentu dia merasa memiliki seperti Anda merasa memiliki bisnis Anda. Gitu. So, ya kaku ya. Cukup kaku kalau kita bicara offline. Ya, belum lagi bicara perizinan ya. Perizinan kaku banget harus. Ya udah. Ya di komplek ini nggak boleh ada restoran. Udah, Anda mau ngomong apa gitu. Kata RT RW-nya kayak gitu. Belum kata lurahnya gitu misalkan ya. Nah, kalau di online sangat fleksibel. Yes, sangat fleksibel. Dari segi apa? Waktu fleksibel. Saya bilang tadi 24 jam Anda nggak harus tontonin gitu. Anda paling cukup 1-2 jam aja ngatur. Kalau bicara online ya, Anda cukup luangkan 1-2 jam aja sehari untuk ngatur untuk ngatur iklan Anda gitu kan. Apalagi udah ada tutorialnya, kayak di Doa kan udah tutorialnya, Anda tinggal lihat tutorialnya, oke kayak gini, udah disediain kontennya, Anda tinggal comot gitu kan, udah disediain copywritingnya, Anda tinggal comot dari Doa, udah disediain videonya, Anda tinggal comot, Anda udah disediain link affiliate-nya, Anda tinggal comot, udah disediain CS-nya, lah enak banget gitu kan. Udah 1-2 jam, udah Anda tinggal kerja. Tinggal nanti kalau ada yang ini CS-nya CS Doa yang ini. Kalau udah ada customer yang beli, ke Anda omsetnya. Asik nggak kira-kira? Asik banget gitu ya. Itu dari segi waktu. Dari segi perizinan ya balik lagi, kalau Anda udah ketemu dengan platform yang berkolaborasi dengan tepat dengan Anda, misalkan Doa, ya semuanya Doa yang lakuin. So, sangat-sangat fleksibel. Lanjut. Duplikasi. Nah, cara duplikasi. Salah satu ciri bisnis yang akan cepat melejit itu adalah bisnis yang gampang diduplikasi. Ya, akan cepat melejit insya Allah. Kenapa? Karena semakin gampang diduplikasi ke tim kita, ke tim reseller kita, tim penjualan kita, itu semakin cepat growing bisnisnya. Kenapa? Tidak hanya kita yang ngerti, orang juga cepat ngerti cara jalan bisnisnya. Itulah salah satu konsep kita saya membangun Doa ini dengan konsep gampang diduplikasi, sehingga ya member-member kita yang 2.500 sekarang, ya mereka easy, tinggal gampang gitu ngelakuinnya karena memang ngerti, gampang dipahami, mudah dimengerti gitu kan, gampang dilakukan, gampang ditiru, dicontoh. Itu paling enak. Oke? Nanti di video berikutnya saya tunjukin beberapa testimoni hasil-hasil ya 1 bulan 2 bulan member-member kita ya buat memicu teman-teman. Ini sekarang kita fokus ke materi aja dulu biar why-nya kuat. Sip, setuju ya? Duplikasi ya offline prosesnya lama. Ya Anda harus ngelatih dia cukup lama lah. Anda hire CS. Begitu hire CS apakah masalah selesai? Belum Pak Bu, Anda harus mentraining dia, product knowledge-nya, terus Q&A-nya, apa yang sering ditanyakan. Kalau nanya kayak gini apa jawabannya, kayak gini apa jawabannya, kalau orangnya kayak gini gimana diarahinnya. Itu tidak gampang dan tidak mudah, butuh proses lama. Bicara proses lama, Anda bicara butuh waktu lama, kalau waktunya lama, biayanya jadi lebih besar. Oke? Kalau di online, nyaris sempurna. Kenapa? Karena tinggal contoh. Nih ya, saya ibarat kata, ya saya kan sekarang CEO-nya Doa, co-foundernya Doa. Saya beriklan gitu, saya juga kan selain saya yang CEO Doa, saya juga main dong, saya juga pengen ngomset lah gitu kan, main lewat akun pribadi saya di Doa gitu kan. Nah, jadi saya sebagai member Doa juga gitu ya. Nah, iklan saya, ya campaign saya itu sama persis dengan campaign member saya. Kenapa? Kok bisa? Apakah dia, apakah dia mungkin udah sengerti Mas Beben? Bisa saya bilang iya. Kenapa? Karena tutorialnya jelas, things to do-nya jelas, step by step-nya jelas, kontennya sama gitu kan, cara jualannya sama, copywriting-nya sama, sehingga kualitas campaign-nya bisa sama gitu. Oke, tinggal sekarang siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih konsisten, siapa yang lebih sungguh-sungguh belajarnya dan seterusnya gitu. Jadi hampir nyaris sempurna. Apakah saya nginap di rumah member saya itu untuk ngajarin dia? Enggak. Ya udah, saya cuma bikin tutorial seini mungkin, sedimengerti mungkin gitu kan. Apalagi alhamdulillah kita memang mengutamakan kualitas, makanya video-video kita juga ya seperti ini ya, green screen, jadi gampang dipahami, jelas gitu kan, itunya nggak membosankan, jadi Anda juga tetap bisa stay tune di videonya gitu ya. Jadi ya itu tadi, mereka tinggal tonton tutorialnya, sehingga ya duplikasinya bisa dibilang hampir nyaris sempurna. Oke, lanjut. Biaya operasional. Nah, biaya operasional di offline ya mahal ya. Udah tadi bicara modal saya udah sempat sedikit singgung ya, cukup mahal. Ya biaya iklan, misalkan Anda cetak brosur mahal, belum lagi nyebarnya. Kalau udah disebar udah. Kalau dibaca syukur, nggak dibaca ya sudah, nggak bisa Anda pakai lagi karena biasanya dibuang lah di mana segala macam.
Itu baru bicara brosur loh, belum bicara iklan baliho misalkan, Anda yang mau iklan di TV misalkan, ya. Nah, tapi kalau kita bicara bisnis digital, bisnis online, digital marketing, apalagi pakai platform yang sudah terintegrasi seperti Doa, itu sangat-sangat murah, sangat-sangat murah. Oke, nanti kita praktekkan di modul berikutnya ya, di modul 2 dan 3 insya Allah saya akan praktekkan. Murah itu gimana sih? Gampang itu gimana? Oke. Selanjutnya, targeting dan retargeting. Oke, cara kita mentarget pasar, cara kita meretargeting atau memfollow up pasar, gitu kan? Kalau di offline gimana kira-kira? Acak Pak Bu. Kita nggak bisa gini. Saya misalkan saya kantor kita Doa di Bogor gitu kan. Saya bikin ada restoran misalkan buka restoran di Bogor gitu, ya kan? Nah, terus saya itu nyuruh karyawan saya misalkan ke lapangan Sempur Minggu pagi gitu kan, Minggu pagi untuk nyebar-nyebar brosur tentang restoran saya. Ya udah, yang dilakukan sama karyawan marketing saya apa? Nyebarnya acak aja. Karena kan karyawan marketing saya nggak bisa tahu dari mukanya, oh ini cocok nggak restoran kita nih, kasih. Terus ada orang lewat, oh ini nggak cocok nih mukanya, nggak cocok ke restoran nih, nggak dikasih. Nggak bisa gitu. Di offline nggak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi acak aja, ya acak aja, nyebar kayak lempar dadu aja gitu, ibarat kata. Tapi kalau kita bicara online, itu bisa tertarget dan terukur. Bisa tertarget, tidak hanya tertarget loh, terukur gitu. Jadi kita bisa menarget nanti di Facebook, misalkan di Instagram, siapa yang benar-benar cocok dengan produk kita, siapa yang benar-benar cocok dengan ini dan seterusnya, siapa yang butuh ini dan seterusnya. Nanti di video 2, video 3, di modul setelah ini akan saya jelaskan ya. Intinya bisa tertarget dan terukur, sehingga sangat-sangat efektif. Kalaupun kita ngeluarin biaya, iklan misalkan, itu sangat-sangat efektif. Dan bisa kita ukur, efektif apa enggak, efisien apa enggak, menguntungkan atau tidak. Sip ya? Lanjut. Nah, faktor lainnya, yang pertama, kalau di offline, konsumen sudah beralih ke online. Anda udah lihat data dan faktanya tadi. So, kalau Anda juga nggak beralih, konsumen udah beralih, udah pindah, Anda nggak pindah-pindah, udah jelas Anda tinggal. Konsumen udah pindah nih, Anda tetap di sini. Ya udah, Anda nggak bakal dapat konsumen, orang konsumennya udah pindah. Biar Anda tetap dapat konsumen, ya Anda juga ikut pindah. Gitu. Sesimpel itu, ya. Ketinggalan dengan fitur digital, ya di offline tadi udah banyak ketinggalan dengan fitur digital. Ada di online. Bukan berarti offline berarti enggak dong Mas, ya enggak juga. Ada yang juga nggak bisa dilakukan oleh online, ada yang hanya bisa dilakukan di offline misalkan. Kayak kita di Doa, apakah semuanya online? Enggak, training kita ada yang online, webinar berkala khusus member, ada juga kopdar kita ketemuan, karena ketemuan tetap aja beda gitu. So, ini bukan bicara siapa offline lebih cakep daripada online atau online lebih jago daripada offline, bukan. Ini gimana caranya Anda memanfaatkan, memaksimalkan keunggulan offline dan keunggulan online dikombinasi. Nah, Anda juaranya Pak Bu. Jadi nggak ada yang fanatik gitu. Oh, gue mau online aja. Nggak juga. Di Doa kita nggak pakai kayak gitu. Kita nggak fanatik-fanatikan. Ya kita kombinasi apa yang dilakukan di online, kita lakukan di online. Apa yang harus di offline, kita lakukan di offline. Cakep? Cakep. Lanjut. Di online ya perilaku konsumen sudah beralih ke online. Terus kecanggihan fitur digital tadi yang bisa kita manfaatkan. Oke, itu dia faktor-faktor keunggulan ya, leselah kelebihan digital bisnis online yang tidak ada di offline. Oke, lanjut. Nah, lantas yang mau kita bahas adalah sekarang apa saja yang bisa dilakukan untuk ikut memanfaatkan potensi digital marketing. Yang pertama, Anda bisa mulai dengan berjualan produk atau jasa Anda di sosmed. Oke, gimana nih Mas Wen? Ya udah, start dengan jualan di sosmed. Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, start dengan mempromosikan produk Anda atau jasa Anda di sosial media. Itu saran saya. Oke. Nah, apakah efektif Mas Beben? Teman saya belum seberapa, teman di Instagram belum seberapa dan segala macam. Yes, memang ada yang harus Anda lakukan. Yang pertama, bicara Instagram, Anda harus meningkatkan follower Instagram Anda secara kuantitas. Dan Anda juga harus menaikkan atau meningkatkan followers Instagram Anda secara kualitas. Oke, gimana caranya? Nanti di modul kedua dan ketiga akan saya jelaskan ya. Meskipun di doa juga salah satunya itu materi yang kita kasihkan ke member sehingga mereka bisa ngerti mereka mau jualan produk mereka di sosmed mereka ngerti harus apa yang dilakuin biar visitornya nambah ke Instagram, biar closingnya bisa besar di Instagram. Oke, di Facebook juga seperti itu. Oke.
So, kalau Anda belum ngerti caranya, ya stay tune di video 2 dan video 3. Kalau perlu nanti Anda segera saja berpartner dengan kita di doa. Dan di video 3 nanti akan ada diskon. Ada promosi nih khusus untuk Anda di video 3. Tunggu aja. Oke, yang kedua. Yang kedua apa yang Anda lakukan? Menjadi dropshipper. Ya udah, Anda menjadi dropshipper. Mas, aku belum punya produk, aku belum punya jasa, gimana dong? Ya udah, Anda bisa menjadi dropshipper, ya. Dropshipper itu apa ya, Mas Beben? Ya udah, Anda misalkan ke Tokopedia, Anda buka Tokopedia, Anda mau jadi resellernya Tokopedia misalkan. Ya sudah, Anda mana nih produk apa nih? Baju bayi misalkan. Anda jual, nanti kalau ada yang beli gitu kan, Anda promosikan lewat Instagram Anda promosikan lewat Facebook Anda promosikan lewat WhatsApp Anda. Kalau ada yang beli nanti kan yang ngirim siapa? Yang punya toko gitu, bukan Anda gitu. Itu yang disebut dengan dropshipper, ya. Tapi kan Mas Beben, cara riset produknya yang itu saya nggak ngerti dan seterusnya gitu kan, yang dibutuhkan pasar dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas di belakang, ada. Oke? Yang ketiga, nah, affiliate marketer, ya. Affiliate marketer itu apa ya Mas Beben ya? Affiliate marketer itu begini. Kalau di offline Anda sering dengar nggak kata-kata reseller? Nah, kalau di online itu affiliate namanya. Lebih kurang kayak gitulah ya, biar gampang Anda mencerna. Misalkan yang baru pertama kali Bapak Ibu teman-teman semua mendengar kata-kata affiliate. Jadi affiliate itu Anda menjadi reseller di sebuah toko online dan seterusnya, atau di sebuah brand produk dan seterusnya. Anda nanti jual and then Anda dapat komisi seperti itu, ya. Nah, tapi itu tadi Mas Beben, saya kan iya, kalau saya ketemu nih itunya produknya, tapi nanti kan saya bikin kontennya gimana untuk beriklan, terus menaikkan kualitas follower Instagram gimana, menaikkan kualitas pertemanan di Facebook gimana dan seterusnya. Ya, nanti akan insya Allah ada di video 2 dan video 3 akan saya jelaskan sekilas, atau nanti di doa juga ada detailnya, ada training-training berkalanya. Oke, lanjut. Nah, contohnya gimana sih? Ya, banyak nggak sih affiliate marketer sekarang? Banyak Pak Bu. Siapa yang nggak tahu Tokopedia? Tokopedia, ya, di mana-mana sekarang Tokopedia. Nah, Tokopedia sendiri itu dia ada affiliate-nya. Kalau Anda belum tahu gitu, Anda bisa menjadi affiliate-nya Tokopedia, ya. Kayak promo ini promo dari Tokopedia. Cara mendaftar program affiliate di Tokopedia bisa. Anda nanti akan dapat misalkan jual sepatu misalkan, sepatu Nike, ada yang jual sepatu di Tokopedia, ya Kak. Anda mau jadi reseller itu tuh, ya sudah, Anda daftar jadi affiliate-nya mereka, and then Anda akan dapat link tuh. Link itu adalah khusus link Anda gitu. Nah, ketika nanti Anda udah dapat link, Anda iklankan, Anda sebar nih ke teman-teman Anda. Lu mau sepatu nggak? Sepatu cakep nih di Tokopedia. Mana ini segala macam. Dia klik linknya itu, terus dia beli sepatunya. Nah, nanti yang ngirim dari pihak Tokopedia, dari pihak tokonya gitu kan. Nah, nanti Anda sebagai affiliate dapat komisi. Misalkan komisinya 10%, ya. Setahu saya rata-rata komisi affiliate itu 10-30%, ya. 10-30%, rata-rata 10%, 20%. Sedikit yang 30%, jarang banget yang 40%, ya. Yang 40% itu cuma doa. Bener, Anda bisa cek nanti salah satu yang terbesar di industrinya, saya berani klaim, ya, kita berani itu doa salah satu yang terbesar mengasihkan affiliate-nya untuk partnernya sampai dengan 40%, gitu ya. Seperti itu, ya. Ada juga Bukalapak juga buka gitu ya. Banyak sih, Lazada gitu-gitu, ada blibli.com itu banyak yang juga mereka membuka kesempatan untuk berafiliasi. Cuma memang kendalanya dari beberapa curhatan member kita sebelum mereka ketemu doa, mereka berafiliat di Tokopedia atau Bukalapak atau blibli.com. Kendala mereka pertama apa? Itu tadi, mereka bisa berafiliat tapi mereka nggak disediakan konten, sehingga nanti kalau mau beriklan ya pintar-pintar kita bikin posternya, bikin image-nya, bikin gambarnya yang menarik, bikin video gitu kan, terus untuk copywriting-nya biar menarik dan seterusnya, ya pintar-pintar kita bikin. Ya, kalau yang nggak ngerti, nah itu terkendala banget, ya. Karena Tokopedia kalau punya dia sangat terbatas. Terus yang kedua, kebanyakan nggak nyediain. Terus yang kedua, cara beriklan gitu. Ya Tokopedia kan dia nggak ngajarin. Oke, cara beriklan di Facebook gini ya, targetnya ke sini. Kalau sepatu itu yang cocok ini, kalau baju anak targetnya ini dan seterusnya. Ya Tokopedia nggak ngajarin gitu, sehingga ya kita dapat kesempatannya, tapi karena belum tahu ilmunya mungkin, belum tahu caranya, jadi terkendala juga, gitu ya. Terus yang ketiga, ya bimbingan nggak ada ya. Tokopedia kan nggak ada mengadakan bimbingan berkala gitu, training. Sementara digital marketing itu kan sesuatu yang updatable.
setiap hari bahkan ada updatean di dunia digital gitu kan, di dunia Facebook, di dunia Instagram, WhatsApp, YouTube dan seterusnya, ada hal-hal baru. Nah, kita sebagai pebisnis itu butuh update informasi itu gitu. Makanya itulah dibutuhkan sebuah komunitas mentor yang menyediakan bimbingan atau training-training berkala ke member-membernya, ke anggotanya, ke partner-partner bisnisnya, sehingga partner bisnisnya tetap up to date, tetap bisa maksimal beriklan. Gitu-gitu kendalanya yang saya dengar dari teman-teman. Oke? Tapi itu bisa Anda coba. Nah, tantangan. Oke, kita lanjut. Tantangan mayoritas orang mengapa nggak mulai-mulai. Nah, oke. Nih catat ya. Ini nih. Ini saya based on riset ya Pak Buya. Ya, saya nggak mau sembarangan gitu. Based on riset teman-teman, member, partner bisnis kita dengerin curhatnya sebelum ketemu dengan Doa, gimana emang kenapa selama ini belum mulai-mulai, dan seterusnya. Kita ketemu 3 hal berikut. Yang pertama, tantangannya adalah bingung mau bisnis apa, alias bingung mau jualan produk apa atau jasa apa. Bingung. Saya nggak punya produk. Bingung produknya apa nih. Kalau belum mulai-mulai, kok belum jalan-jalan bisnisnya? Iya nih, gue bingung nih produknya apa. Gue bingung nih mau nawarin jasa apa. Ada di antara Bapak Ibu, teman-teman semua yang seperti itu? Yang sampai sekarang masih bingung mau jualan apa? Atau bingung mau produknya apa, jasanya apa? Ya. Nah, kalau Anda bingung, ya, belum mulai-mulai gara-gara itu, dan Anda pengen punya produk, pengen punya jasa sendiri, nih saya kasih clue-nya. Yang pertama, minimal 4 hal ini yang Anda tanyakan ke diri Anda ketika Anda mau membuat produk, sehingga idenya nanti bisa terbuka ketika Anda berhasil menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, Anda harus bertanya ke diri Anda, saya membuat bisnis or jasa apa, produk atau jasa apa. Anda mau buat produk apa, Pak Bu? Tanyakan ke diri Anda. Anda mau bikin jasa apa? Tanyakan ke diri Anda. Saya mau bikin produk kesehatan. Oke, baik. Kesehatannya modelnya apa? Produknya kapsul kah? Cair kah? Ya kan? Bubuk kah? Dan seterusnya. Oke? Udah jelas? Saya nggak terlalu lama ya, biar nggak terlalu lama panjang videonya. Yang kedua, Anda tanyakan ke diri Anda. Kalau Anda udah bisa menjawab yang pertama, pertanyaan yang kedua harus Anda jawab. Untuk membantu siapa? Oke? Anda udah ketemu nih produknya apa, ya Kak? Nah, Anda tanyakan lagi ke diri Anda, untuk membantu siapa ini produk? Anda mau kesehatan misalkan contohnya tadi kan, produknya misalkan bentuknya apa? Serbuk misalkan. Nah, untuk membantu siapa? Jangan-jangan nggak ada yang Anda bantu dengan produk Anda itu. Kalau nggak ada yang Anda bantu dengan produk Anda itu, ya gimana mau laku? Kagak ada yang terbantu sama produk Anda? Ya nggak? Saya beli handphone karena saya terbantu dengan handphone itu. Betul? Saya beli baju karena saya terbantu dengan baju ini. Nggak masuk angin. Kan gitu? Sama, Anda harus nanyakan ke diri Anda untuk membantu siapa nih. Semakin banyak yang dibantu oleh produk Anda, semakin cakep produknya. Oke, semakin ingat ya, semakin banyak yang dibantu oleh produk Anda, semakin cakep produk Anda tersebut. Yang dibantu itu Anda bisa pecah. Cewek apa cowok yang dibantu ya? Usia berapa yang dibantu ya? Balita bisa nggak ya? Daerahnya di Indonesia atau di luar Indonesia bisa nggak ya? Atau cuma di Bogor doang ya yang bisa dibantu sama produk ini dan seterusnya. Itu Anda pecah gitu demografinya. Usia, gender, lokasi dan seterusnya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda tanyakan ke diri Anda. Apakah produk Anda itu menyelesaikan problem? Menyelesaikan problem apa produk Anda? Oke, udah ketemu produknya, udah tahu Anda siapa yang bakal terbantu gitu kan. Misalkan tadi kesehatan, serbuk yang terbantu misalkan balita gitu kan, serbuk balita misalkan. Atau remaja ke bawah atau balita lah. Nah, menyelesaikan problem apa? Anda harus tanyakan, problem apa yang mau diselesaikan oleh produk Anda? Misalkan, kesehatan, apa? Diare. Menyelesaikan problem diare. Gitu. Jangan sampai, masalah apa ya? Karena salah satu kunci produk diterima di pasar adalah jika produk tersebut menyelesaikan masalah pasar. Ada masalah yang diselesaikan oleh produk tersebut. Insya Allah produk akan diterima. Siap ya? Yang ketiga. Yang keempat, nah belum selesai. Udah ketemu nih yang ketiga, udah terjawab. Yang keempat adalah dengan cara unik apa? Dengan cara unik apa produk Anda menyelesaikan problem tersebut? Membantu konsumen tersebut. Kalau caranya nggak unik, Anda siap-siap bersaing dengan produk yang udah ada. Harus ada uniknya. Unik sellingnya apa? Keunikan Anda
yang nggak ada dengan produk lain apa? Misal tadi kan produknya kesehatan, bentuknya serbuk yang dibantu balita untuk menyelesaikan program diare misalkan. Cara uniknya apa? Cara uniknya pilihan rasanya banyak, misal. Atau nggak ada efek samping, misal. Terus wangi, misal. Ya kan? Nggak pahit gitu. Dan seterusnya. Cara unik apa gitu? Anda harus berarti kan harus riset pasar kan? Produk yang menyelesaikan problem diare balita di pasar apa aja ya? Wah, ada yang udah punya banyak rasa, udah ada. Oh, punya yang nggak pahit, udah ada. Ya banyak rasa berarti nggak pahit ya. Terus yang nggak ada efek samping, udah ada. Apa yang belum ada misalkan, wah tapi udah ada semua tapi memang masih relatif mahal-mahal. Ya sudah, Anda mungkin buat dengan penawaran harga yang lebih murah misalkan. Oh ada sih tapi kemasannya itu serem, gambar perut, jadi anak-anak tuh pada takut. Ya sudah, Anda bikin kemasannya yang cakep. Paham ya? Jadi harus ada dengan cara unik apa? Oke, jadi pertanyaan 4 ini. Itu yang pertama, kalau Anda bingung dengan produknya. Atau misalkan nih, kalau Anda masih bingung dengan produknya juga, and then berarti kan Mas Beben berarti saya harus riset dong ini kalau dengan 4 pertanyaan ini harus dijawab. Ya iya gitu. Waduh Mas Beben saya nggak sempat, saya kan kerja, ibu rumah tangga, mahasiswa segala macam. Gimana dong? Ya sudah, kalau di doa Anda udah disediakan. Totally sekarang kita punya 6 produk yang sudah kita riset, yang udah terbukti memang udah dibutuhkan pasar dan memang udah jalan dan seterusnya gitu kan. Tinggal Anda mainkan ya di doa. 6 produk. Wih, nggak 1, 6. Produknya apa aja ya? Nanti kita kabarin ya. Sabar di video 3. Lanjut. Yang kedua, bingung bagaimana cara optimasi bisnis. Nah ini buat orang yang biasanya sudah punya produk. Buat teman-teman, buat bapak ibu yang udah punya produk, udah punya jasa, biasanya ada yang kayak gini nih masalahnya. Saya udah punya produk, udah punya jasa, tapi bingung gimana cara optimasinya, gimana cara memanfaatkan digital, gimana cara melejitkan omset lewat digital. Oke, ada yang kayak gitu? Ada. Nah, ini yang Anda harus tahu pertama. Yang pertama, tanya ke diri Anda butuhnya apa? Saya butuh apa? Ya, misal Anda udah punya produk, iya nih saya butuh landing page, saya butuh bikin website, udah punya produk tapi bingung bikin websitenya. Saya butuh desainer untuk bikin konten-konten produknya, bikin fotografi yang bagus, desain yang bagus sehingga dipromokan menarik dan seterusnya. Saya butuh yang jago-jago bikin copywriting segala macam, saya butuh copywriting yang menarik dan seterusnya. Kalau udah Anda tahu list kebutuhan Anda, jawab. Yang kedua, saya nggak bisa apa? Dari kebutuhan Anda tadi, apa yang Anda nggak bisa? 10 kebutuhan, apa yang Anda bisa, apa yang Anda nggak bisa? Ya nggak. Waduh Mas Ruben, saya nggak bisa semua. Ya nggak apa-apa. Saya udah punya produk sama bisnis, tapi saya nggak bisa bikin website, saya nggak bisa bikin konten, saya nggak bisa copywriting, segala macam. Kalau saya mau ikut workshopnya mahal, kalau saya mau hire orang desain, lumayan juga gajinya dan seterusnya. Misalkan, ya udah yang ketiga, yang penting Anda tahu dulu apa yang Anda nggak bisa, itu dulu. Ya, kalau udah tahu apa yang Anda nggak bisa, baru Anda akan tahu apa yang Anda cari. Saya cari apa? Misalkan tadi, saya nggak ngerti landing page-nya, saya nggak ngerti website-nya, saya nggak ngerti bikin konten, saya nggak ngerti bikin copywriting, saya nggak ngerti digital marketing, nggak ngerti Instagram, nggak ngerti FB Ads dan seterusnya. Berarti ketiga, ya udah saya cari apa? Saya cari platform yang bisa menyediakan semuanya. Nah, cakep tuh. Website disediain, konten disediain, CS disediain, gitu kan? Copywriting disediain, udah gitu ada training yang berkala sehingga saya tetap bisa ikut terus-terusan tanpa bayar lagi, gitu. Bisa. Yang penting Anda udah tahu apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda cari. Sehingga kalau misal nih, doa datang ke Anda karena Anda udah bikin list pertanyaan ini, Anda cek di doa. Wah, Anda jadi tahu, doa ini nggak cocok buat saya misalkan. Kenapa? Karena yang saya cari ini. Nah gitu loh guys. Jadi kalaupun Anda teman-teman Bapak Ibu semua join dengan doa, itu karena memang Anda udah jawab pertanyaan ini. Dan Anda ngerasa apa yang Anda butuhkan ada di doa gitu loh. Oke? Itu yang saya selalu ajarkan. Ya ibarat kata saya pengen Anda join dengan doa, tapi saya juga nggak pengen dong zolim sama Anda. Udah jelas Anda nggak butuh doa, terus saya rayu-rayu, nggak mau saya. Saya nyari partner bisnis yang bisa saya bantu melejit omsetnya. So, ini yang harus Anda lakukan. Anda lihat apa yang Anda nggak bisa, and then Anda lihat apa yang Anda nggak bisa itu ada nggak di doa. Misal contoh, ada nggak di doa? Oh ya sudah ada di doa, ya sudah. Berarti Anda punya alasan kuat untuk bergabung bersama doa. Oke, sip. Yang ketiga, mahal jasa mentor dan konsultan bisnis. Emang kenapa Mas harus ada mentor sama konsultan bisnis? Guys,
hal yang paling penting dalam berbisnis, dalam membangun bisnis adalah konsistensi. Betul? Anda nggak bisa buka toko hari ini, besok tutup. Besok buka, besok tutup. Besok buka, besok tutup. Seminggu buka, sebulan tutup. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, teman-teman. Anda harus setiap hari konsisten. Nah, kadang-kadang ya saya juga butuh mentor. Saya juga sampai sekarang saya tetap nempel sama mentor saya gitu kan. Tetap nempel sama coach saya dan seterusnya. Kenapa? Karena saya butuh apa? Arahan biar saya tetap konsisten. Konsultasi dengan mereka biar saya tetap konsisten. Bimbingan biar saya tetap konsisten. Apalagi kadang semangat kan juga naik turun, betul? Mood naik turun. Oke? Nah, tapi kan kalau di luar ya benar sih, mahal. Kadang-kadang mentor coach bisnis itu, konsultan bisnis ya Anda bayar per jam malah, gitu kan? Ya Anda bayarnya per jam. Nah, yang pertama yang Anda harus tanya apa? Saya punya target Anda apa? Anda punya target apa? Oke, saya punya target tahun ini, saya punya omset, atau saya punya mobil, saya umrohin orang tua, atau misalkan saya punya omset bisnis sekian puluh juta, sekian ratus juta. Oke? Yang kalau Anda udah punya target, gitu kan? Anda tanya yang kedua, jawab yang kedua, saya butuh waktu berapa? Kira-kira butuh waktu berapa lama Anda untuk mencapai itu? Atau Anda pengennya berapa lama hal tersebut tercapai? Misalkan, wah, pokoknya Ramadan tahun depan saya 10 hari terakhir itikafnya di Mekah Madinah misalkan. Berarti kan dari sekarang Anda harus siapin misalkan. Harus ada timeline waktunya. Oke? Nah, baru yang ketiga, saya memiliki kelemahan apa? Target udah jelas, waktunya udah jelas, kelemahannya udah jelas. Misal kelemahannya apa? Ya nih bisnisnya belum mulai, ya nih masih bingung produknya, ya nih belum jalan, bisnisnya belum mulai, masih nyari-nyari segala macam misal. Atau misalkan udah mulai tapi belum maksimal, ya nih masih boncos dan seterusnya. Yang penting Anda tahu kelemahan Anda, sehingga Anda bisa mencari seperti apa. Sehingga ketika Anda tahu kelemahannya, oh saya mencari mentor yang bisa membuat saya mulai bisnis. Kalau Anda kelemahannya belum mulai bisnisnya. Atau kalau Anda kelemahannya bisnisnya udah mulai tapi masih boncos, belum optimal, belum bisa dimaksimalkan profitnya, berarti saya mencari mentor, mencari konsultan, mencari komunitas, mencari platform yang ada bimbingan rutin sehingga saya bisa men-scale, bisa ngerti tentang digital marketing, misalkan bisa men-scale bisnis saya. Gitu. Oke? Gitu ya. Ini tiga hal kebanyakan orang dari member-member kita curhat-curhat di kita di Kopdar segala macam. Kenapa selama ini sebelum ketemu dengan doa mereka belum gerak-gerak, belum mulai bisnisnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga dapat banyak insight dari sini. Sip, itu ya. So teman-teman, itu dia video pertama ini. Mudah-mudahan banyak insight, banyak apa ya? Banyak materi, banyak hal-hal positif yang Anda dapatkan. Oke, jangan lupa ya Anda subscribe di YouTube channel ini Amazing Mentor. Amazing Mentor itu bukan saya, Amazing Mentor itu adalah mentor saya. Ya. Beliau adalah Coach Dr. Andika Putra Sediawan. Beliau teman saya membangun doa. Beliau foundernya, saya co-foundernya, gitu kan. Kami berdua yang membangun doa. So banyak banget kalau Anda subscribe, banyak banget materi-materi coaching bisnis, sharing session dari beliau yang bisa Anda gunakan untuk belajar, gunakan untuk mempertebal, memperkaya ilmu Anda tentang bisnis. Oke? Jangan lupa subscribe dan jangan lupa Anda lanjutkan ke video berikutnya. Plus mungkin akan ada bonus-bonus buat Anda. Biasanya bonus-bonus akan dikasihkan oleh admin untuk Anda yang biasanya ngasih review, ngasih kesimpulan tercakap, termantap. Kenapa? Itu artinya Anda memang menonton ini sampai full, Anda orang berintegritas, orang jujur, orang disiplin, dan orang sungguh-sungguh untuk sukses. Sampai ketemu di video 2, saya Beben Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.